Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Sehat? Alhamdulillah. Mulai kita dengan membacakan Al-Quran, berselawat dan berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا. Baik, mahasiswa semua, dalam pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang ciri-ciri perkembangan masa dewasa akhir atau lansia dan kondisi kognitif. Seperti yang sudah kita bahas pada modul pertemuan yang lalu mengenai kondisi fisik, sosial, ekonomi, religius masa dewasa media. Pada pembelajaran modul kali ini kita akan mempelajari ciri-ciri perkembangan masa dewasa akhir atau lansia dan kondisi kognitif. Masa dewasa akhir lansia adalah periode penutup dalam rentang kehidupan seseorang, alias hampir game over, sudah menjelang game over, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu, lebih menyenangkan atau bergerak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Bila seseorang yang sudah beranjak jauh dari periode hidupnya terdahulu, ia sering melihat masa lalunya, biasanya dengan penuh penyesalan, cenderung ingin hidup pada masa sekarang, mencoba mengabaikan masa depan sedapat mungkin. Usia 60 biasanya dipandang sebagai garis pemisah antara usia media dan usia lanjut. Akan tetapi, orang sering menyadari bahwa usia kronologis merupakan kriteria yang kurang baik dalam menandai permulaan usia lanjut, karena terdapat perbedaan tertentu di antara individu-individu dalam usia pada saat mana usia lanjut mereka mulai. Karena kondisi kehidupan dan perawatan yang lebih baik, kebanyakan pria dan wanita zaman sekarang tidak menunjukkan tanda-tanda ketuaan atau ketuaan mental dan fisiknya sampai usia 60 tahun, bahkan sampai awal 70-an. Karena alasan tersebut, ada kecenderungan yang meningkat untuk menggunakan usia 65 sebagai tanda mulai lanjut usia. Tahap terakhir dalam rentang kehidupan sering dibagi menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia 60 sampai 70 dan usia lanjut yang mulai pada usia 70 sampai akhir kehidupan seseorang. Orang dalam usia 60-an biasanya digolongkan sebagai usia tua, yang berarti sedikit lebih tua atau setelah usia media dan usia lanjut setelah mereka mencapai usia 70, yang menurut standar beberapa kamus berarti makin lanjut usia seseorang dalam periode kehidupannya dan telah kehilangan kejayaan masa mudanya. Kita masuk kepada pengertian masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir dapat juga disebut masa tua atau masa usia lanjut. Berbagai pengertian tentang usia lanjut adalah sebagai berikut. Pertama, secara kronologis usia lanjut dinyatakan sebagai orang yang telah berumur 60 tahun atau 65 tahun ke atas. Ini diungkapkan oleh Kalish, oleh Buchori dan Harlock, Dishon dan Bouma tahun 1976.
Dasar menentukan umur sebagai masa tua adalah alasan ekonomi, seperti mereka harus pensiun, pajak penghasilan yang sudah ditiadakan dan telah merupakan persetujuan yang mensyaratkan di negeri kita ini. Yang kedua, diartikan sebagai perubahan fisik yang menonjol seperti perubahan postur tubuh, gaya berjalan, roman muka, warna rambut, suara, kekenyalan kulit, suaranya semakin lirih, ya. Sedang kekenyalan kulit semakin sudah keriput. Kemampuan pendengaran mulai peka dan penglihatan mulai kabur, bahkan ada yang sudah tidak kelihatan lagi. Demikian juga terjadinya perubahan kesehatan secara keseluruhan, yaitu kurang sehat atau mengalami macam-macam keluhan penyakit. Ada penyakit asam urat, kencing manis, rematik, sakit kepala, jantung, asma, dan sebagainya. Yang ketiga, diartikan sebagai perubahan tingkah laku, yaitu orang yang sudah tua menjadi pelupa alias pikun, reaksi terhadap rangsangan yang makin lamban, perubahan pola tidur, gerak motorik yang lamban, dan sebagainya. Sering dipercaya stereotip bahwa orang yang sudah tua itu suka memusuhi generasi muda, konservatif, mempertahankan cara-cara lama dan tidak ingin pembaharuan dan menjengkelkan. Keempat, dari segi perasaan sosial, orang yang sudah tua disebut sebagai orang telah pensiun dalam berbagai tuntutan sosial dan ditempatkan dalam rumah-rumah pemeliharaan kesehatan atau panti jompo, sudah menjadi nenek dan kakek. Menurut J.W. Santrok tahun 2002, ada dua pandangan tentang definisi orang lanjut usia atau lansia, yaitu menurut pandangan orang Barat dan orang Indonesia. Pandangan orang Barat yang tergolong orang lanjut usia atau lansia adalah orang yang sudah berumur 65 tahun ke atas, di mana usia ini akan membedakan seseorang masih dewasa atau sudah lanjut. Sedangkan pandangan orang Indonesia, lansia adalah orang yang berumur lebih dari 60 tahun. Lebih dari 60 tahun karena pada umumnya di Indonesia dipakai sebagai usia maksimal kerja dan mulai tampak ciri-ciri ketuaannya. Menurut Harlock, tahap terakhir dalam perkembangan ini dibagi menjadi dua, lanjut dini dan lanjut usia akhir. Usia 70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Orang tua muda atau usia tua 65 sampai 74 tahun, dan orang tua yang usia akhir 75 sampai menjelang kematian. Kita masuk ke karakteristik atau ciri-ciri masa dewasa akhir. Yang pertama, adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Itu pasti, karena semua otot-otot fisiknya mulai sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan, perubahan atau kemunduran yang sangat signifikan. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Ada yang menganggap periode ini sebagai waktunya untuk bersantai, dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Yang tiga, ada stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. 4. Sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap orang
berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan karena energinya sudah melemah. Tetapi ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berusia lanjut, terutama yang dianggap berjasa bagi masyarakat sekitar. Keenam, mempunyai status kelompok minoritas, adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Keenam, adanya perubahan peran karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. 7. Penyesuaian diri yang buruk timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. 8. Ada keinginan untuk menjadi muda kembali, mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Beberapa ciri yang dikemukakan oleh Harlock diantaranya adalah: pertama, terjadinya periode kemunduran pada usia lanjut. Pada saat memasuki usia lanjut, kemungkinan kemunduran fisik dan mental terjadi secara perlahan atau disebut dengan senescence, ya, di mana seseorang akan menjadi tua pada usia 50 atau tidak sampai pada awal atau akhir usia 60-an. Penyebab fisik dari kemunduran ini adalah perubahan pada sel-sel tubuh yang juga ikut menua. Kemudian, kemunduran ini juga terjadi pada faktor psikologis, sikap yang tidak senang terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, pekerjaan, dan kehidupan umumnya pada membawa seorang pada keadaan uzur atau menua. Hal ini juga akan sangat berkaitan dengan motivasi. Orang yang motivasinya untuk hidup lemah maka akan cepat mengalami penuaan. Sebaliknya, yang memiliki motivasi kuat akan mengalami perubahan fisik yang lambat. Dua, perbedaan individual pada efek menua. Proses menua akan mempengaruhi orang-orang secara berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh karena mereka mempunyai sifat-sifat bawaan yang berbeda-beda, sosioekonomi yang berbeda-beda, dan latar pendidikan yang berbeda. Perbedaan juga akan terjadi pada pria dan wanita. Perbedaan proses tersebut akan membuat antara satu orang dengan yang lain menyikapi proses penuaan dengan cara berbeda dalam waktu yang sama. Ketiga, usia dini yang dinilai dengan kriteria yang berbeda. Banyak orang usia dewasa akhir melakukan segala apa yang dapat mereka sembunyikan atau samarkan yang menyangkut tanda-tanda penuaan fisik dengan memakai pakaian orang muda dan berpura-pura mempunyai tenaga muda. Dengan cara demikian banyak orang dewasa akhir menyamarkan dan membuat ilusi mereka belum lanjut usia. Demikian aja materi kali ini, pertemuan ke-6 ini. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa kuis dan akan kamu jawab. Bagaimana pandangan Islam terhadap usia lanjut usia ini? Pertanyaan pertama adalah bagaimana pandangan Islam terhadap masa usia lanjut usia ini, orang yang lanjut usia. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri fisik orang usia lanjut ini? Dan yang ketiga, apa yang dilakukan atau kompensasi apa yang dilakukan orang yang sudah lanjut usia ini untuk agar bisa kembali muda? Cukup 3 ini dan dijawab
hanya satu yang kalian jawab sebagai kuisnya melalui WA group. Demikian, mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.